Contoh perilaku dari anggota DPR yang menjalankan tugas dengan baik ini merupakan cerminan pengamalan Pancasila sila ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Iqbal Fauzi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas 45 butir-butir pengamalan Pancasila. Bagi teman-teman yang belum melihat part satunya, video ada di kolom deskripsi atau klik di video pojok kanan atas. Mari kita mulai part 2. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jumlah pengamalan Pancasila di sila ketiga ini berjumlah 7 butir-butir. Di antaranya, poin ke-18, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan bernegara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contoh pengamalan atau soal yang sering keluar, bila di negara kita ada suatu masalah, kita harus fokus menyelesaikan masalah tersebut untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan negara, bukan memanfaatkannya untuk kepentingan kelompok atau golongan atau pribadi. Poin ke-19 di sila ketiga yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Contoh pengamalannya, turut berjuang dan membela Indonesia apabila negara Indonesia terancam keamanannya. Poin yang dimasukkan di sini antara poin 18 dan poin 19 adalah bagaimana kita ikut serta dalam membela tanah air kita. Selanjutnya ada di poin 20 butir-butir pengamalan Pancasila, yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Contoh pengamalan atau soal yang sering keluar di CPNS adalah tidak membeda-bedakan antara suku, ras, dan agama satu dengan lainnya, karena kita semua sama-sama warga Indonesia. Mana nih teman-teman yang sudah bisa Bhinneka Tunggal Ika, angkat tangannya. Nomor 21, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Contoh pengamalannya adalah menjaga sumber daya dan kelestarian bumi yang ada di Indonesia. Artinya, apabila terdapat soal yang menjaga sumber daya dan kelestarian alam yang ada di Indonesia, termasuk pengamalan sila ketiga dengan poin mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Sedangkan yang nomor 22 adalah mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Contohnya adalah memilih dan menggunakan produk dalam negeri dibanding produk buatan luar negeri. Hal ini sering kita lihat ketika Presiden kita Bapak Joko Widodo menggunakan produk-produk UKM. Kita lanjutkan teman-teman untuk sila ketiga, yaitu ada di poin 23 butir-butir pengamalan Pancasila, yaitu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nomor 4, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Teman-teman, coba tulis di komentar contoh pengamalan di poin 23 dan 24. Nah, contoh pengamalannya di sini adalah menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku, ras, dan agama. Selanjutnya di poin 24 adalah contoh pengamalan turut mengampanyekan perdamaian dunia, atau jika belum bisa, kita bisa mulai dari terkecil seperti mematuhi peraturan yang sudah ada di lingkungan kita. Betul atau salah jawaban teman-teman? Dicek lagi, ayo. Selanjutnya kita akan memasuki ke sila keempat.
di mana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poin nomor 25 dalam 45 butir pengamalan Pancasila adalah sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Contoh pengamalannya adalah setiap manusia memiliki hak dan kewajiban sama memperoleh pendidikan. Jadi, apabila besok ada soal setiap warga negara diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan, maka mengamalkan sila ke titik-titik-titik, jawabannya adalah sila keempat ya teman-teman. Selanjutnya, poin 26 adalah tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Contoh pengamalannya adalah tidak boleh kita memaksakan kehendak sendiri terhadap orang lain, apalagi melakukan ancaman. Lanjut, poin 27 yaitu mengutamakan musyawarah saat mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contoh pengamalannya adalah ketika ada perbedaan, kita wajib mengutamakan aspek bermusyawarah. Artinya apa? Artinya tidak boleh kita egois dalam mengambil keputusan, harus bermusyawarah untuk mufakat. Poin ke-28 adalah musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Contoh pengamalan atau soalnya adalah dalam bermusyawarah perlu terciptanya hasil yang telah disepakati bersama dengan mendukung aspek kekeluargaan. Sedangkan poin 29, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Contoh pengamalan atau soalnya adalah dalam bermusyawarah kita tidak boleh emosi karena kita wajib dalam keadaan kepala dingin. Nah, sedangkan untuk poin ke-30 yaitu memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai dalam melaksanakan permusyawaratan. Contohnya adalah menyerahkan dan mempercayai secara penuh aspirasi kita terhadap wakil-wakil terpilih untuk menjalankan tugasnya. Contoh soal yang sering keluar di sini adalah sesudah pemilu para anggota DPR sudah terpilih dan mereka menjalankan tugas dengan baik. Contoh perilaku dari anggota DPR yang menjalankan tugas dengan baik ini merupakan cerminan pengamalan Pancasila sila ke, ya jelas ya teman-teman, sila keempat. Selanjutnya, poin 31 adalah menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Contoh pengamalan atau contoh soalnya adalah kita perlu patuh, menerima, dan hormat terhadap suatu keputusan yang sudah disepakati dan mufakat. Nah, teman-teman, di sini poin 32, 33, 34, nanti teman-teman yang menjawab di kolom komentar ya tentang contoh pengamalan atau contoh soal yang sering keluar. Saya bacakan nomor 32. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. 33. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 34. Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Sudah ditulis jawabannya teman-teman? Kalau sudah, ayo kita cek. Nah, contoh pengamalan nomor 32 adalah di dalam bermusyawarah perlu mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Sedangkan di poin 33 adalah dalam menerima sebuah keputusan kita perlu ikhlas dalam menjalaninya. Di poin 34 contohnya adalah dalam pengesahan keputusan seharusnya keputusan tersebut sesuai dengan norma pada Tuhan Yang Maha Esa serta tetap mempertahankan martabat
Ayo, benar berapa teman-teman? Kita akan lanjut ke sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini yang menekankan pada keadilan sosial. Ya, jadi nanti kita akan dituntut untuk berperilaku adil kepada sesama manusia. Poin-poin atau butir-butir pengamalan Pancasila di sila kelima ini adalah mengembangkan perbuatan yang luhur dan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Contohnya, wajib hukumnya saling menghormati terhadap sesama manusia untuk tercapainya sikap kekeluargaan. Artinya, di sini kita wajib hormat, yang muda menghormati yang tua, sedangkan yang tua harus respek terhadap yang muda. Di poin 36 ada mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Contohnya adalah adil terhadap teman yang butuh bantuan dan tidak membeda-bedakannya. Poin selanjutnya, poin 37 adalah menghormati hak orang lain. Contoh pengamalannya adalah saling menghormati baik dan rukun terhadap sesama manusia. Poin ke-38, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh pengamalannya adalah dalam hidup memang antara hak dan kewajiban dibutuhkan akan tetapi haruslah seimbang. Contohnya, kita berhak memperoleh kenyamanan berkendara, tapi wajib hukumnya mentaati aturan lalu lintas yang berlaku. Poin 39, suka bekerja keras. Contoh pengamalannya adalah hidup jangan banyak mengeluh. Kita perlu bekerja keras dan cerdas untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi kalau bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Contoh soalnya biasanya seperti ini teman-teman. Andi adalah seorang pemuda yang bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore di sebuah instansi pemerintah. Setelah pulang kantor, Andi melanjutkan sebagai seorang konten kreator di YouTube. Sifat kerja keras Andi ini mencerminkan sila ke ... Maka jawabannya adalah sila ke-5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin ke-40 yaitu suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Contoh pengamalannya adalah memberi bantuan modal usaha tanpa bunga kepada tetangga sekitar yang membutuhkan. Poin ke-41 adalah tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Contoh pengamalan atau soalnya adalah jangan sampai dalam hidup kita membuat susah tetangga sekitar. Misal membangun pabrik industri tapi limbah dibuang sembarangan yang menjadikan rugi tetangga sekitar kita. Nah teman-teman, poin 42 sampai 45 teman-teman seperti biasa untuk menjawab terlebih dahulu contoh pengamalannya. Ya. Poin 42 saya bacakan, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 43, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha bersifat pemerasan terhadap orang lain. Sudah teman-teman, kita lihat ya contohnya. Contoh pengamalannya adalah bersikaplah hemat, lebih baik sisihkan uang Anda untuk orang yang lebih membutuhkan. Sedangkan poin 43 contoh pengamalannya adalah bersifat sewajarnya terhadap sesama. Misal, jangan sampai memberatkan orang lain apalagi sampai jatuhnya pemerasan. Teman-teman, kita sampai ke poin 45 dan poin 44 dalam 45 butir pengamalan Pancasila. Teman-teman, poin keempat adalah suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Poin 45, suka menghargai hasil karya orang lain yang bersifat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Teman-teman, silakan tulis contoh pengamalan
dari poin 44 dan poin 45. Sudah ya teman-teman, kita coba lihat contohnya. Contohnya untuk poin 44 adalah melakukan kerja atau kegiatan membangun seperti gotong royong, kerja bakti, bela negara, dan lain sebagainya. Poin 45, contoh pengamalannya adalah dalam hidup jangan mengklaim hak yang memang itu sudah dipatenkan pemiliknya. Apabila memang mau digunakan untuk kepentingan kita, ada baiknya izin terlebih dahulu. Teman-teman, video part 1 dan part 2 sudah selesai. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk semakin giat belajar menjelang CPNS 2023. Teman-teman, apabila suka video ini ketik like, apabila tidak suka berikan komentar teman-teman di kolom komentar agar channel saya ini semakin berkembang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.